Oke guys, saat ini saya bersama Bapak Jaya Atmaja. Beliau adalah Product Manager dari Seatpad Heidelberg Indonesia. Pak, gimana kabarnya Pak? Baik, Pak. Pak, Selalu sehat ya, Pak? Ya? Sehat-sehat ya? Alhamdulillah Pak, sehat. Walaupun kondisinya luar biasa berat nih, pandemi ini. Oke. Pak, ini Heidelberg Speedmaster CX75 ya? Ya. Nah, ini Bapak bisa ceritakan nggak tentang mesin ini Pak? Oke. Seperti yang sudah kita publish di media bahwa ini adalah keluaran terbaru dari Heidelberg. Kita rilis mesin ini di 2017 ya di Print China ya. China Print. Kita rilis, setahun kemudian 2018 kita mulai pasarkan mesin ini di Indonesia. Oke. Sampai saat ini kita sudah bisa menjual total 6 mesin 6 yang sudah unit terpasang mesin? dalam waktu 1 tahun. Wow. Ya karena bagaimanapun mesin ini memang pertama kali mesin ini hadir, kita bilang inilah mesin yang cocok buat market Indonesia. Kenapa? Dia bisa untuk cetak kertas tebal, walaupun size-nya cuma setengah plano. Setengah plano ya. 75. Jadi mesin yang terpasang ini adalah CX75 6 warna plus quarter. Jadi termasuk quarter untuk packaging memang, ya memang packaging. Jadi dari sebagian besar yang kita jual, mesin ini sebagian besar untuk ke packaging. Oh, jadi memang sebagian besar yang install ini adalah para pemain percetakan kemasan ya? Packaging kemasan dan mix antara packaging dan komersial. Oh, oke. Nah, kenapa pemain packaging suka dengan mesin ini ya? Ya, karena gini, satu, job sekarang makin beragam. Dari mulai yang dulu ada satu model mungkin 150.000, sekarang dalam 150.000 harus ada 3 model. Otomatis kan dia akan mendivide. Kalau dia cetak pakai mesin size yang 1 plano, itu kurang efisien. Makanya kalau untuk yang setengah plano seperti ini, dia lebih efisien untuk job-job yang cukup beragam. Waste-nya pun kan lebih sedikit. Sementara mesin ini sudah terkoneksi dengan pre-press, dengan pre-neck, sehingga warna yang akan dicetak sudah langsung terkirim ke mesin dan operator tinggal download, coba jalankan, tinggal mencoba menyamakan warna dan tidak terlalu lama. Makanya mesin ini changing jobnya cukup cepat. Luar biasa ya. Jadi ini memang ada 6 warna sehingga kita bisa ada untuk warna-warna Pantone ya. 4 warna proses dan 2 warna khusus. Karena memang kita bilang mesin ini memang multi talent. Ya, komersial, packaging juga oke. Tapi memang sebagian besar packaging. Kita cukup puas dengan mesin ini, sebagian besar customer kita memang. Dan kita juga nggak mengira di awal ketika mesin ini di launching, betul animonya cukup tinggi. Ya. Di dalam 1 tahun aja kita bisa jual 6 unit dengan jumlah total printing unit sekitar 39 printing unit. Oh, iya. Cukup cepat ya. Oke. Nah, Bapak bisa jelaskan beberapa unit-unit spesialisnya di mesin ini, Pak? Kita boleh mulai. Kita mulai dari depan ya. Oke. Ini adalah feeding unit, ya. Ini bagian Feeding unit, ya. Feeder kita bilangnya. Di feeder ini benar-benar operator betul-betul tidak menggunakan settingan manual. Jadi begitu kita masukkan data panjang lebar kertas dan tebal kertas, maka besarnya angin, size tarikan, size side lay, unlay semuanya automatically akan tersetting. Sehingga operator tidak perlu banyak setelan, ya. Dan di sini benar-benar free space, tidak ada banyak guide atau apapun yang menghambat proses transferring paper. Karena kalau dia ada guide banyak, itu kan bisa scratch. Kalau dulu yang ini dulu banyak kan belt ya. Banyak bel-bel, sekarang benar-benar bersih. Kita memastikan bahwa operator benar-benar free touch. Betul. Ya. Sehingga karena gini, kalau changing, bayangkan kalau ganti job dengan banyak roda-roda, berapa waktu yang dia buang untuk setel. Sementara ini begitu enter data sudah tersetting otomatis, operator tinggal jalan. Ya. Ya. Di printing unit ini juga sudah menggunakan auto plate, udah standar buat kita, semua mesin kita memang auto plate. Ya, ini kebetulan ada memang, dan mesin ini memang dia punya desain itu diambil dari XL75. Hanya bedanya kalau XL75 menggunakan galeri yang cukup lebar, kalau ini memang dibuat slim. Kenapa dikasih ini? Ini intinya ketika kita berdiri untuk menjaga, ini salah satu standar dari Jerman bahwa kita harus memasang ini karena mesin ini cukup tinggi posisinya. Ya. Nah, ini salah satu guide sehingga operator banyak bekerja di sana, tidak dari sini. Jadi ada barrier safety barrier safety. Dan ini adalah coating unit, ya.
Coating unit adalah, ini ada 6 warna. Ini yang ke-6, yang ke-7 adalah coating unit, di mana cetakan yang sudah langsung di coating menggunakan water based coating atau kalau mesinnya UV ya UV coating. Ini kebetulan mesinnya non konvensional. Oke. Ya. Jadi ini yang spesialnya ya untuk kenapa banyak pemain packaging pasang ya. Ini Iya, kan ada jadi dia untuk kalau sudah coating. pakai coating seperti ini kan tingkat pemakaian pudernya sedikit. Kenapa? Cetakan keluar langsung kering. langsung kering betul. Iya. Ya, walaupun puder tetap masih digunakan ya. Untuk membantu pengeringan juga ya. Iya. Ini adalah bagian deliverynya. Ya, bagian delivery pun di sini kita membuat sangat simpel sehingga tujuan apa? Offroader dibuat sedemikian mudah, sedemikian gampang dia melakukan operasionalnya. Kenapa? Data-data yang ada di sini semua itu begitu teman-teman operator masukkan panjang, lebar, dan tebal bahan cetak, maka dia sudah otomatis tersetting. Headerbox sudah punya rekor, angin sekian, kertas size sekian, tebal sekian, anginnya sekian. Nah, dan di bus ini juga dikontrol oleh menggunakan ini press center 2, operating manual juga ada di sini. Dan ini bisa merekod sampai 5.000 job. Jika kalau packaging seperti ini, setiap job cetak packaging dia harus repeat. Dia tinggal panggil, cetak. Di situ sudah terdaftar tebal data bahan, data warna, data air, data angin, semua sudah. Sehingga ketika dia changing jobnya, tujuan apa? Agar changing jobnya cepat. Itu yang kita harapkan. Mesin sekarang jangan lama-lama mesin itu berhenti untuk nyari warna atau setting job. Jadi sebisa mungkin dia bekerja terus karena investasinya juga kan nggak murah. Iya betul. Ya. Nah untuk setting warna ini dia sudah terpasang semacam alat ukurnya sendiri atau? Ya, ini menggunakan alat ukur. Oh, alat ukur yang isi kontrol. Jadi warna yang akan kita diukur dulu sebagai reference. Cetakan yang keluar akan diukur dibandingkan dengan reference. Okay. Kurangnya berapa, maka dia akan menyetel sendiri otomatis ke mesin. Oh, oke. Ya. Keren ya. Jadi kita nggak terlalu banyak membuang waste ya. Untuk. Dan mesin ini pun kita mensyaratkan untuk koneksi ke internet. Kita bisa remote mesin ini dari headerbox. Oh gitu. Ya, ketika ada kerusakan, kita bisa lihat. Ketika ada main motor kok tiba-tiba dari hari ke hari kok naik terus temperaturnya, kita bisa lihat. Oke. Bisa juga belt. Jadi nanti kita kirim orang ke sini untuk ngecek apakah kenapa nih ya simptomnya seperti ini. Dan dia juga bisa memberikan report data mesin. Jadi nggak usah khawatir customer, kita bisa mengeluarkan data berapa produktivitas mesin ini. Dalam sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun, kita bisa lihat. OEE-nya pun langsung terhitung otomatis. Pasti kita tidak bisa keluarkan tanpa ada approval dari customer. Karena ini adalah data valid dari customer yang tidak bisa kita keluarkan. Tapi ketika customer yang menginginkan, kita bisa keluarkan dalam bentuk chart. Dalam 1 tahun tuh berapa banyak produktivitinya, berapa banyak dia nyucinya, berapa banyak waste yang dibuang, berapa banyak mesin nunggu gara-gara ada sesuatu yang perlu ditunggu. Misalkan nunggu sign atau nunggu paper, nunggu segala macam. Tapi semua data itu sudah bisa kita keluarkan dan customer tinggal menggabungkan catatan mereka dengan apa yang dicatatkan di mesin. Karena ini kan automatic biner system. Jadi 0101. Jadi apa yang dicetak dia akan lapor. Dan itu juga customer bisa menggunakan namanya headerbox assistant. Bisa menggunakan dari laptopnya pribadi atau dari tab sendiri, dia bisa lihat sendiri sampai sejauh mana produktivitas mesinnya. Perlu apa maintenance-nya seperti apa. Perlu order spare part dan segala macam, kita menggunakan headerbox assistant. Jadi benar-benar lengkap ya Heidelberg yang sekarang ini ya. Dia mau nggak mau karena tuntutan, karena OS dituntut untuk semakin kecil. Iya. Harga mesin tetap, ya kan? Harga kertas naik, harga bahan-bahan pendukung semua naik, tapi otomatis margin akan tergerus. Betul. Nah, dari situlah kita membuat satu teknologi agar sebisa mungkin nggak lama-lama preparation, sebisa mungkin. Jadi betul-betul cepat, jangan buang waktu banyak mesin ini untuk produksi. Luar biasa ya. Itu bahasa Indonesia loh, Pak. Oh gitu ya. Bisa. Ini memang udah di set Kita ada dari sana 26 bahasa. Ada 26 bahasa dan kita sudah bahasa Indonesia.
Keren. Ya. Jadi memudahkan ya Seperti bagi operator. handphone Samsung, Iya, tinggal luar pilih biasa. bahasanya. Oke. Mau belajar bahasa Chinese bisa tinggal lihat ada bahasa Chinese. Ya. Jadi kita memang sudah berbahasa Indonesia sejak 2001. Jangan-jangan ada Google-nya juga. Dan satu lagi yang perlu keunikan dari Hedebug ya, kita nggak paham nih ini fungsi apa sih gitu kan. Kita tinggal tanya Hedebug, hijau, kita tanya lagi. Tombol ini gunanya untuk ini, untuk ini, untuk ini, untuk ini. Jadi kayak ada kamusnya ya, Ya, direktorinya ya. direktori. Keren. Ini memudahkan operator kalau nggak ngerti apa sih buat apa sih Pak Jaya, tengah-tengah tanya aja. Oh ini adalah untuk membuka menu permintaan perdana. Ya, kalau yang lebih paham bahasa Inggris, silakan mereka pakai bahasa Inggris. Sekarang kadang-kadang bahasa kita kan agak kurang dengan teknikal, istilah teknikal ya. Makanya kadang-kadang kita sering menggunakan yang bahasa Inggris. Kalaupun teman-teman perlu buku manual, tinggal lihat dokumentasi. Inilah dokumentasi maintenance. Kapan dia harus maintenance lagi? Nanti terakhir dia maintenance. Kalau maintenance 1 ini harian, kita nggak rekod. 2 ini mingguan, bulanan, 6 bulan, dan setahun. Jadi yang 6 bulanan terakhir tanggal 9 bulan 9. Nanti dia harus tanggal 9 bulan 10. Bulan 9 bulan 10 dia harus maintenance. Nah ini yang mingguan nih udah mulai masuk nih. Kuning. Kenapa keluar kuning? Karena nih kuningnya udah mulai masuk. Ada di sini. Jadi benar-benar perawatannya berkala Ya, ya. karena sehingga mesin itu mesinnya- kalau udah jalan, yang paling penting itu maintenance. Yang Iya, paling betul. penting maintenance-nya. Di Bukan, awet ya. iya. Kalau dia nggak dimanage dengan baik, apapun kalau dipakai terus-terusan nggak ada maintenance juga masalah. Jadi model zaman dulu akal-akalan itu nggak ada ya di mesin Ya, ini. kita juga bisa lihat historicalnya, siapa aja yang mengerjakan. Jadi kapan dikerjakan, siapa yang mengerjakan, kita bisa lihat historicalnya. Jadi kita bisa tarik, dan ini bisa ditarik di download, kita bisa keluarkan. Itu juga dokumentasi, kalau kita perlu dokumentasi, di sini udah disiapkan dengan dokumentasi. Oh saya nggak paham masalah ini nih, kita cari di sini. Oke. Ya. Jadi inilah buku yang kita pasang di sini. Tujuannya apa? Agar operator benar-benar get in touch dengan mesin itu sendiri. Keren banget ya. Jadi memang Heidelberg yang masa kini ini udah jauh lebih canggih Ya, ini pun dibanding dengan sistem awal-awal. pengukuran seperti ini, kita bisa menggunakan ISO, sudah terdaftar di dalam sini, ISO 12647 standarnya, atau kita menggunakan Pantone, atau kita ingin menggunakan standar in-house cetakan sendiri. Dia bisa masukin data dia sendiri. Jadi kalau udah punya sendiri, ya tinggal masukin datanya sendiri, nanti cetakan akan dibandingkan dengan data lokal. Oh. Tapi Heidelberg udah memberikan, kalau pakai ISO silakan pakai ISO. LAB-nya udah Udah ada otomatis. settingan Ya, ya. udah ada settingan. Luar biasa ya. Nah, jadi tinggal membuat settingan. Jadi benar-benar ini yang bikin kenapa percetakan kemasan itu sangat menyukai mesin ini. So far ya kita juga cukup happy karena mesin ini dalam waktu 1 tahunnya kita bisa jual 6 mesin. Nah itu 6 unit prestasi mesin lah ya. buat kita lah. Saya rasa kalau lagi nggak pandemi lebih banyak lagi ya. Harusnya Pak. Harusnya begitu. Harusnya. Iya, Ya. betul. Oke Pak, terima kasih banyak Terima atas kasih, penjelasannya. sama-sama. Luar biasa Heidelberg. Mudah-mudahan semakin sukses, Amin. semakin jaya Ya. selalu. Oke, terima kasih atas informasinya. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat bagi para penonton semua. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye.